orang tua takut ngasih lemak ke anaknya. Padahal yang seharusnya takutlah dirinya sendiri nih. Takut dirinya. Lontong dia, santan dia, emaknya bapaknya. Iya, Padahal betul, yang seharusnya masuk adalah ke anak. Karena di 0 sampai 6 bulan itu kadang kalau anaknya cikuan, orang-orang tua tuh suka kasih air putih dong. Jangan ya. Dan kita juga ada tantangan di saat pecicap. Ya, itu semua nggak boleh ya. Hanya kalau memang mau cicipin. Eits, subscribe dulu. Nah ini yang pertama sekali saya ke Dokter Fiona dulu. Mengapa kita harus penting sekali ini untuk mengetahui bagaimana mencegah stunting, terutama dalam hal mencegah stunting melalui asupan makanan. Kenapa penting sekali gitu? Kita tidak berhenti-berhenti mengkampanyekan bagaimana mencegah stunting. Oke, jadi back to definisi dulu ya, biar pemirsa mungkin juga paham dan tidak salah kaprah. Karena selama ini mereka menyebut gizi buruk itu stunting gizi buruk. Padahal itu sesuatu yang berbeda. Nah, stunting di sini adalah kondisi masalah tinggi badan. Tinggi badan atau panjang badan yang tidak sesuai dengan usianya. Tentu harus pakai asumsi nih, nggak boleh pakai asumsi subjektif. Dengan standar kurva WHO di bawah -2 standar deviasi. Penyebabnya adalah kurangnya asupan gizi kronis atau jangka panjang. Nah, sangat berbeda dengan gizi buruk. Kalau ngomongin gizi buruk tuh persoalannya persoalan berat badan dibagi panjang badan, beda, sangat berbeda. Jadi kalau soal stunting tinggi badan, nah kenapa ini penting gitu ya? Kok menjadi sesuatu yang hype saat ini gitu kan? Viral kalau kata-kata orangnya. Viral, booming ya kan? Karena memang ancamannya punya jangka pendek dan jangka panjang. Jangka pendeknya misalnya ya kekurangan gangguan intelektual, kemudian imun tubuh juga jadi lebih sering sakit gitu. Jangka panjangnya nanti pendek satu, kemudian bisa terjadi diabetes, kanker dan bahkan kematian. Nah, kok bisa seperti itu ya? Kok bisa ada orang pendek, kok bisa jadinya ujung-ujungnya diabetes, kanker? Karena semuanya pakai prinsip seluler. Mainannya tuh di mTOR, kalau kita bahasa kedokterannya mTOR. Jadi itu gen yang mengaktifasi pertumbuhan dan penyakit-penyakit yang metabolik seperti itu. Nah, jadi ancaman itu tentu sangat serius, ya kan? Nah, kapan kita deteksi? Kalau udah di atas 2 tahun udah telat. Jadi di bawah 2 tahun si stunting ini harusnya lebih. Jadi tinggi badan itu di bawah 2 tahun harus kita ketahui standarnya berapa. Dan kalau kurang dari standar itu harus hati-hati seperti itu, dokter. Selama mulai bayi lahir, bayi itu harus dikonsultasikan per bulan per bulan untuk mengetahui panjang badan dan berat badannya. Nggak hanya berat badan, panjang badannya juga. Nah, hal itu yang belum terjadi kan di masyarakat kan. Seringnya kalau ke posyandu kan cuma ngukur berat badannya doang. Iya gitu. Padahal panjang badan. Kenapa penting di bawah 2 tahun? Karena pada saat 2 tahun pertama disitulah golden periodnya. Di situ kita masih bisa mengintervensi sangat bagus. Tapi begitu jalur kuning di atas 2 tahun sampai ke arah preschool atau sekolah gitu, itu cuma bisa hanya part-part tertentu saja yang bisa kita perbaiki. Mungkin intelektual sudah tidak bisa, hanya bisa kejar tinggi badan atau hal-hal yang sifatnya fisik. Kemudian di atas pubertas, itu udah jalur merah yang minta tinggi badannya dinaikkan atau ada gangguan yang lain, nggak bisa, udah terlambat ya. Artinya asupan gizi di awal di 1000 hari pertama itu sangat menentukan di pemikiran awam ada kepikiran kenapa dipersoalkan sekali ya stunting tinggi badan, bukannya itu salah satu dipengaruhi oleh faktor genital. Misalnya ya orang bule ya iyalah mereka memang tinggi-tinggi. Nah kalau yang seperti itu
Gimana? kira-kira Iya. Ya gimana? karena orang melihatnya taunya stunting itu hanya sekedar pendek. Iya. Ya. Padahal stunting itu seperti kata Dr. Fiona bilang itu bukan hanya pendeknya, tapi juga perkembangan-perkembangan baik fisiknya maupun intelektualnya itu yang kadang kita sering miss. Betul. Iya. Gitu. Di awam hanya tahu stunting adalah pendek dan itu tidak bisa diobati. Oke. Sayangnya begitu. Oke. Hanya Genetik dicegah. itu cuma 30%. Artinya tidak ada alasan. Ini ada rumus nih, misalnya bapaknya sekian, Ya. 160, ibunya sekian, 150. Apakah tinggi badannya harus 160 tambah 150 bagi 2? Enggak. Oke. Dengan asupan gizi yang tepat, si anak dengan rumus tersebut bisa mencapai lebih daripada Oke. tinggi badan kedua orang tuanya. Berarti Nah. enggak harus Enggak, gen, enggak. misalnya bapaknya tinggi, Enggak, mamanya enggak, tinggi, enggak. udah Enggak. pasti anaknya Enggak. tinggi ya. Ya, iya. Oh. Jadi genetik itu cuma 30%. Sisanya lingkungan yang mempengaruhi, baik itu Oke. asupan makan, seperti indikator spesifik terhadap gizi atau Iya. indikator sensitif terhadap gizi. Jadi punya banyak faktor gitu. Oke. Tapi lain lagi kalau kelainan genetik itu bukan stunting ya, seperti cebol dan sebagainya itu bukan beda stunting, lagi, itu lain ya. lagi, itu beda lagi. Ini stunting lebih disebabkan oleh kekurangan gizi kronik ya, Iya. Dr. Fiona ya. Ya rata-rata orang sadarnya itu kalau misalnya pada saat nganterin anaknya ke sekolah, Iya. hari pertama, lah Pendek. anak saya kok nggak seperti Iya, benar-benar. Iya. Ah. Nggak kayak Padahal di lain. rumah biasa-biasa aja, Iya. lah anak lain kok Iya, lebih betul. tinggi gitu. Masih ada pemikiran yang salah di masyarakat, yang keliru. Salah satu asupannya itu adalah ASI ya. Kalau saya ke Meli dari Asosiasi Ibu Menyusui, mungkin punya pengalaman, boleh cerita pengalaman yang salah, mungkin pemikiran yang salah dari ibu-ibu tentang ASI seperti apa? Oke, stunting itu kan hanya bisa dicegah. Cegahnya golden periodnya seperti Dr. Fiona bilang di 1000 hari pertama kehidupan. 1000 hari itu bukan hari pertama kelahiran. Tapi Oke. masih pada saat konsepsi, kehidupan mulai dari kandungan ibu. Jadi 9 bulan 10 hari di kandungan ibu, kemudian tambah 2 tahun di anak yang sudah lahir sampai umurnya 2 tahun. Nah, persiapannya apa untuk mencegah stunting? Dari ibu hamil, persiapannya bukan saat dia hamil, tapi sebelum mempersiapkan kehamilan. Iya. Ibunya sehat dulu, baru dia bisa mempersiapkan kehamilan untuk menjalani masa kehamilan dengan dia dan janin yang sehat. Ibu hamil yang sehat, persiapannya dimulai dari sebelum hamil, bahkan dari remaja putri. Begitu. Jadi kita menyiapkan generasi yang sehat untuk di kemudian hari, bukan pada saat anaknya lahir hari pertama, bukan. Betul. Remaja putri yang sehat, dia menjaga gaya hidup sehat ya, kemudian makan-makan bergizi, dia menjaga pola hidupnya, dia menikah, kemudian menjadi calon ibu hamil, menjadi ibu hamil, dia asupan makan bergizi juga, karena anak yang di dalam kandungan itu kan ngambil hal-hal terbaik Dari ibunya gitu. Kondisi janin sehat, ibu sehat, lahir, mulai start di situ kita start dengan IMD. Inisiasi menyusu dini. Ini yang mungkin di lapangan masih kurang. Sudah kurang, mulai ada ya. IMD tahu nggak menyusu dia apa? Inisiasi menyusu dini. Menyusu dini, iya. Jadi Ya. bayinya yang ditaruh ke dada ibu, dia berusaha mencari payudara ibunya untuk menyusu. Itu start pondasi pertama. Kemudian baru bayinya menyusu selama 6 bulan eksklusif, tidak dicampur yang lain-lain, tidak tambahan lain-lain. Sampai 6 bulan baru kemudian MPASI. Nah, ASI eksklusifnya nih kadang udah ajek nih, udah mapan ya kan. MPASI-nya turun. Yang alasannya anaknya GTM lah, sebenarnya Iya. mungkin gak ada yang GTM kayaknya. Hanya mungkin kita perlu mencari bagaimana cara supaya Iya. anaknya bisa makan. Saya sering melihat ibu-ibu orang tua kalau nggak kasih susu yang mahal, perasaan nanti nggak sayang anak gitu. Ya itu kan Iya. mitos. Iya. Ya, Bagaimana kita meluruskan hal itu nih? Oke, Pernah nggak kalau ketemu? di Asosiasi Ibu Menyusui Indonesia, kita biasanya kembali, terutama di Aceh ya Mas Yudi ya, kita mengajak kembali ke Al-Quran. Bagaimana Al-Quran itu menyarankan, mengajak ibu-ibu untuk menyusui bayinya. Iya. Itu dulu. Kalau sudah itu, kemudian insya Allah dia merasa, oh saya berarti melaksanakan perintah agama. Nanti dari situ kita biasanya suka ajak untuk ngobrol-ngobrol, atau misalnya kita bikin kelas, seperti itu. Dan insya Allah ya. Mudah-mudahan. Konselor menyusui Ayumi Aceh ready untuk Baik. membantu para ibu menyusui. Saya ke Bung Hen ini. Iya. Nah, tadi kalau kita dengar penjelasan Dr. Fiona, Meli juga, persiapan ibu di awal ya. Ada orang mengkait-kaitkan nih, kok ada intervensi pencegahan stunting, pemberian tablet tambah darah pada remaja putri. Mungkin kaitannya ke situ ya.
Bung Hen bisa jelaskan programnya seperti apa kemarin itu? Itu sebetulnya dia menyiapkan remaja-remaja yang memang calon ibu. Nah, remaja putri ini kan biasanya karena mereka rentan terkena anemia. Makanya itulah ada kebutuhan untuk minum TTD sebetulnya. Cuma balik lagi kadang-kadang mitos di masyarakat itu kan ngomongin soal misalnya karena Menstruasi. Misalnya karena fesesnya hitam misalnya. Oh iya, minum Biasanya ada efek samping kan. Benar-benar. Terus kadang-kadang karena kan kalau mungkin yang saya tahu kalau di sini misalnya kalau fesesnya hitam nanti kenapa gitu kan. Ada mitos-mitos seperti itu, jadinya yang seharusnya remaja putri ini kan mencegah anemia biar nggak anemia, terus sekolahnya juga lebih bagus karena kalau anemia otomatis lemas, letih, lesu kan. Iya. Lemas, letih, lesu, bagaimana menangkap belajar, dia agak kurang. Tapi ketika dia darahnya cukup, misalnya nggak anemia, terus dan ada lagi kalau misalnya darah kita cukup, biasanya lebih glowing, lebih kan, fresh, lebih fresh kan. Nah sebenarnya itu jadi ketika remaja putri ini sehat, dia akan jadi calon ibu yang sehat juga. Remaja kan naik kan, prosesnya kan nanti Kameli, ini kan nanti mereka akan jadi calon-calon ibu kan, calon ibu yang kuat. Dan kalau misal ngomongin 1000 hari pertama kehidupan, calon ibu yang kuat, punya janin yang bagus, dan ini bisa mencegah stunting. Jadi pencegahannya agak jauh kalau di bawah 1000 hari memang menyiapkan ibu-ibu sebetulnya. Iya, betul. Tantangannya itu Tambahannya kan, Dr. Fiona. tantangannya itu banyak sekarang minuman yang ini berkolagen. Inilah yang dikonsumsi remaja malah bukan tablet tambah darah nih. Minuman serbuk-serbuk Kolagen. itu dia yang menjadi Untuk tantangan. kulit ya, yang untuk mencerahkan Yang kulit. mereka sebenarnya mungkin perlu, tetapi enggak Sebesar itu, enggak sebesar iya. itu keperluannya. Masih bisa diasup lewat makanan-makanan gitu kolagen. Iya. Tapi karena pengen putih lah, Iya. pengen malah bukan tablet tambah darah, Oke. malah Iya, seperti itu. benar. Kalau kita runut lagi, berarti persiapan ibu, kemudian Remaja ini- dulu. Remaja dulu. remaja dulu. remaja, kemudian Ibu hamil. ibu hamil, Calon ibu, ibu Calon hamil. hamil. kemudian IMD Ya. segera setelah melahirkan, ASI eksklusif 6 bulan Ya. ya. Kemudian MPASI. MPASI. Nah, MPASI nih kita tanya ke Dr. Fiona. Siap. Apa nih? Nah, MPASI itu kalau ditanya apa ini cukup luas ya. Mungkin dengan singkat waktu seperti ini saya harus bisa kasih tahu rangkum secara inilah mudah lah gitu ya. Jadi MPASI itu adalah makanan pendamping ASI, bukan makanan pengganti ASI. Jadi Iya. ASI itu tetap yang Utama. Jangan dibalik, begitu pemberian MPASI, ibu itu fokus sekali sampai MPASI, lupa pada saat pemberian ASI-nya harus tetap jalan sampai sesuai dengan golden standar pemberian makan bayi anak sampai 2 tahun, ya kan? Nah, karena dia makanan pendamping ASI, itu syaratnya 4. Pertama, syaratnya harus tepat waktu. Nah, jangan terlalu cepat. 4 bulan udah pengen dikasihkan. Dengan alasan mulutnya udah Mulutnya ngecap-ngecap katanya. Harusnya di Kapan? usia 6 bulan. Di usia 6 bulan. 6 bulan. 6 bulan. Memang anak kan sudah menunjukkan minat terhadap makan di 4 bulan. Tapi ada beberapa ASI-nya masih sangat cukup sekali. Belum ada pengurangan besi dan zinc pada saat 4 bulan. Terus usus bayi belum siap. Belum siap. Belum siap. Pakai bilang lagi dulu nggak apa-apa dok dikasih pisang. Jadi dokter lagi ya nggak? Dulu nggak apa-apa dok dikasih pisang. Lah dulu teknologi informasi nggak sebesar sekarang. Iya. Dulu anaknya 15 meninggal 1 nggak apa-apa ya kan. Padahal Sekarang yang, anaknya 1. ya, yang meninggal terus nih dulu. Tetap yang ususnya masuk ke segmen usus berikutnya tuh tetap ada juga Iya. dengan laporan-laporan yang ada di rumah sakit ya kan. Hanya Nah, saja tidak tidak terpublish seperti Iya. sekarang. tidak Iya, terpublish. seperti- Nah, tepat waktu. Bagaimana kalau kelebihan nih? Oh, saking emaknya comfort zone dengan 6 bulan sampai 8 bulan belum kasih MPASI. Saking anaknya pun bagus gitu ya. Jadi itu akan terpengaruh di mungkin oromotor ya, masalah bicara nantinya atau gigi geligi dan sebagainya. Nah, Iya. seperti itu. Terus syarat yang kedua, harus adekuat. Adekuat
sekarang tuh tidak lagi pakai MPASI itu menu tunggal. Nggak boleh lagi tuh ngasihnya beras merah. Tok. Iya. Kalau dulu tuh sempat ya dokter ya, sempat hanya mengenalkan ya beras tok gitu ya. Buah tok, terus langsung alpukat kombinasi. tok, gitu ya kan. Terus apalagi pisang gitu tok. Menu tunggal hanya boleh di cemilan. Tapi begitu masuk ke makanan utama yang pagi, siang, malam gitu harus mencakup 4 komponen. 1 karbohidrat. Contohnya nasi, kentang, terserah di keluarganya biasa makan apa gitu. Terserah gitu. itu ya. Terus yang kedua protein. Nah, ini gongnya MPASI nih. Apalagi di MBG sekarang ya, makan bergizi gratis sekarang. Protein hewani tidak boleh tergantikan. Tidak boleh tergantikan. Karena memang asam aminonya super lengkap. Beda sama si tahu tempe nih. Iya. Beda. Kalau tahu tempe protein Nabati, Jadi, tahu tempe kacang-kacangan. Dia menambah nutrisi tapi tidak jadi yang dia boleh, tapi syaratnya hewani dulu harus masuk nih. Karena syarat si nabati ini availabilitasnya tuh 1/3 daripada si hewani. Jadi untuk mencapai kadar penyerapan yang sama, si nabati harus 3 kali lebih banyak dibandingkan hewani. Nggak mungkin kan? Iya. Nggak mungkin masuk perut bayi. perut yang bayi yang kecil Nggak itu mungkin. kan. Iya. Jadi enggak disarankan lagi ya kasih susu di masa 6 bulan sampai 2 tahun itu. Sekarang fungsinya susu buat Nggak perlu. apa? Karena saya lihat Susu apa nih? Susu formula? susu formula. Iya, fungsinya Jadi- buat apa dulu nih si jadi susu ibu-ibu ini? semua perasaan saya nih kayak nggak sayang anak kalau belum beli susu. Oh bukan, kalau sekarang bukan masalah sayang anak, gengsi. Gengsi. Iya, makin mahal susunya, makin Makin sayang oke. gengsi, makin Nah. tinggi. Iya. Seharusnya tidak Iya. diberikan. Itu tantangan kita sih sebenarnya. Jadi dibandingkan dengan yang Dr. Fiona bilang bahwa kita harus ngasih protein segala macam yang mungkin lebih susah dalam penyajiannya, ibu-ibu merasa gampang doang pakai susu. Klaim iklan sekarang, Semuanya bla, ada bla, di susu ya. seolah-olah ya. Makronutrien mengandung bla bla segala Dan macam. tantangannya di nakes luar biasa. Iya. Yang janjikan umroh Iya. pakai susu formula, yang janjikan Promosi sih jalan-jalan ya, ke promosi Turki dan besar-besaran. sebagainya. Wah, nakes ya. Iya. Nakes itu memang ladang empuknya si susu formula. Tantangan sekali ya. Tantangannya. Cuman ya balik tadi ke Proteinnya. nutrisi tadi ya kan kita Mm-mm. tidak ada Nggak yang ada lagi bisa tuh 4 sehat 5 menggantikan. sempurna kan nggak ada. Iya. Nah itu juga tuh yang kita masih sekarang ya tantangan kita di lapangan Dr. Fiona, Bang Hendra dan Mas Yudi masih menganggap susu adalah top tiernya makanan bergizi Iya. gitu ya. Jadi nggak lagi sekarang karena kalau dulu kan 5 itu menyempurnakan makan. Iya. Kalau sekarang kita namanya PGS ya apa Iya. pedoman gizi Gizi seimbang. Gizi seimbang. Yang kedua ya, Iya. yang ketiga lemak. Nah ini lagi-lagi nih menjadi ini orang tua takut ngasih lemak ke anaknya. Padahal yang seharusnya takutlah dirinya sendiri nih. Takut juga. Lontong dia, santan dia, emaknya bapaknya. Iya, Padahal betul. yang seharusnya masuk adalah ke anak. Anak. Karena memang anak itu membutuhkan lemak lebih banyak, 40% dari total. Contohnya apa nih, Dok? Minyak, margarin, Oke. terus apa lagi itu namanya santan, kaldu-kalduan, Kaldu-kalduan, ya, benar, semua. benar. Jadi praktek pemberian makan anak ini kebalik. Oke. Makanya berat badan dan tinggi badannya nggak naik-naik. Mm-mm. Si orang tua naik terus. Karena prakteknya kebalik. Iya. Jadi harus di switch. Nah, yang keempat baru sayuran. Sayuran itu hanya perkenalan. Nggak boleh terlalu banyak. Mm-mm. Nanti seperti orang diet jadinya. Oke. Kenyang, anaknya nggak selera Malah makan, menolak ke protein menolak. yang tadi gitu. Itu setelah berhasil kita susun sampai 2 tahun. Iya. Dari 2 tahun seterusnya Lanjut. Lanjut lagi. lanjut. lanjut Dengan lagi. situasi personalized, berbeda-beda situasinya kan. Mm-mm. Setiap anak berbeda-beda situasinya, tapi Mm-mm. secara umum kurang lebih sama. Sama. Oke. Baik, ini saya ke Meli dulu nih. Boleh, mari. Makanan yang perlu dihindari kira-kira kalau anak di usia 6 sampai 2 tahun Tahun, tadi. Kalau 0 sampai 6 memang nggak boleh Masih sama ya, sekali jangan ya, jangan. Itu sekali-sekali harus di-highlight bahwa hanya ASI aja Oke. ya. Ini termasuk juga air putih ya, Betul. Mas Yudi. Di 0 sampai 6 bulan itu kadang kalau anaknya cikuan, orang-orang tua tuh suka kasih air putih dong. Jangan ya. Dan kita juga ada tantangan di saat pecicap. Ya, itu semua nggak boleh ya. Hanya kalau memang mau cicipin ASI emaknya aja.
gitu ya. Itu mudah-mudahan makin banyak lagi orang yang Iya. paham bahwa pecicap itu tidak boleh juga walaupun Iya. sedikit ya. Kemudian untuk makanannya 6 sampai 2 tahun itu kita kembali ke kearifan lokal. Lokalnya di mana? Rumahnya makan apa? Di rumah itu orang tuanya makan apa? Makan mie instan. Enggak dong, jangan dong. Nah, itu Nggak jadi boleh, kan? sebagai tujuan dari supaya anak si bayi ini makan sehat, kan orang tuanya harus makan sehat juga nih Iya. ya. Maksudnya begini, kalau kita biasa makan nasi putih di rumah, nggak usah sok-sokan ngasih beras Spaghetti. merah, nggak usah langsung pakai spaghetti, nggak usah. Iya, Nah, kita nasi putih, disesuaikan, nasi ya. putih, oke. Kalau di rumah kita biasa makan ikan sisik, beli di Pajak Penayung, kayak Pajak Almahira, Jangan kayak beli itu nggak usah salmon, jauh banget ke Norwegia sana, ya kan? Nggak usah mengusahakan hal-hal yang di luar jangkauan gitu ya. Itu sama juga kok gizinya. Kalau memang kita bisa mengolahnya, karena apa tuh yang penelitian dibilang katanya ikan kembung sama, Sama. katanya Iya. nilai gizinya sama. Ikan kembung di Ikan sini banyak kembung ya. yang satu proteinnya ikan kembung malah lebih tinggi Malah dari lebih salmon. tinggi. Si salmon cuma dia lemak baiknya lebih banyak. Lebih banyak. Itu aja sih, Gitu cuma aja. tipis. Iya, tapi Oke. kalau kebetulan saya ini kan lulusan teknologi pertanian ya, Mas Yudi ya. Itu salmon kan kita nggak ada yang Iya. ternak salmon Iya. di Nggak sini. Iya. ada. Udah. Itu ikan pasti beku, udah simpan berhari-hari. Dibandingkan dengan kita kondisi fresh, ikan tongkol kayak sisik, kayak ikan rambe, kayak yang enak itu fresh dari lautnya kita gitu. Ya itu Belum aja kena es, dimakan. Nah, bedanya adalah kalau kita ngasih makan ke bayi yang baru mulai MPASI, garam, gula, micinnya sisihkan dulu. Oke. Jadi ini untuk menggampangkan ya, jangan merasa ibu-ibu aduh susah banget sih nyiapin MPASI anak ya, padahal enggak. Hari ini mama di rumah masak apa sih? Nah, ibu-ibu dulu masak apa? Oke, nasi, kemudian ikan sisik goreng pakai sambal kecap, tumis bayam misalnya ya kan. Nanti kan ikan sisiknya ini misalnya digoreng dulu sebentar misalnya. Itu kan ada lemak baik untuk anak. Yang untuk orang tuanya dikit aja misalnya gitu. Itu bisa jadi menu MPASI untuk si anak. Apa yang dimakan orang tua itu yang dimakan oleh bayi. Nah, garamnya dihindari dulu, gulanya dihindari dulu, micinnya dihindari dulu, baru itu yang kita kasih ke anak. Nanti baru kita atur teksturnya untuk anak yang akan kita beri MPASI-nya. Oke. Gitu. Jadi kalau mau sehat, sehatkan dulu nih. Nah, jadi Orang daripada kan tuanya ya. kita repot ya, anakku harus makan salmon, aku harus nih, emaknya lah makan Indomie, sebut merek, nggak boleh, saya makan mie Mie instan, instan. jadi endorse, nggak boleh, nggak usah begitulah, nggak usah begitu, gitu. Atau biasanya beli beras putih, kayaknya beras merah lebih ini dan harganya malah lebih mahal, mungkin dia sanggup membeli di awal-awal pertama, kemudian yang lanjutnya ngapain? Atau anaknya melihat orang tuanya makan nasi putih, kok kayaknya lebih enak nasi mama deh gitu, kan sayang nasi merahnya terbuang. Oke. Kembali ke kearifan lokal sih kalau menu-menu Betul. gitu. Oke. Kalau kita melihat sekarang ibu-ibu jauh lebih berperan ya dibandingkan dengan bapak-bapak. Ya, Mungkin karena ibu-ibu, makanya ibu setiap hari ya ketemu. makanya haid dan melahirkan tuh ibu-ibu. Ini dulu, ini peran apa dulu nih? Soalnya di rumah yang nyuapin anak bapaknya. Oh iya, ini bagus. Bagus berarti. Cuman kalau di masyarakat pada umumnya ya, saya lihat peran ayah itu masih Iya, kurang. iya. Bang Hendra mungkin ada apa ini gerakan-gerakan gitu yang membutuhkan advokasi ke pemerintah supaya ada gerakan untuk bapak-bapak juga. Kalau saya lihat sih sebetulnya bukan di pemerintah, di masyarakat kita sendiri kan. Karena kan kalau masih hampir di semua daerah kan budaya patriarki kan masih sangat kental. Iya. Nah, ketika ini dia dari kecilnya misalnya yang sudah diajarkan misalnya ini kerjaannya laki-laki, ini kerjaan perempuan. Nah, kebetulan ngurus anak waktu dari kecil dikasih lihat sama orang tuanya ngurus anak tuh urusan mamanya. Padahal dia akan lebih bagus pertumbuhan anaknya ketika bapaknya juga ikut ngurusin, ikut mendidik karena biasanya yang memang fokus utama kalau ngurus tuh biasanya ibu, pendidikan ibu, misalnya gizi di ibu, padahal pengambil keputusan terbesar di rumah itu adalah bapak. Nah, ketika ayahnya ini bilang ini makanan ini sehat, makanan ini bergizi, insya Allah satu rumah ngikut kan. Betul. Tapi ketika ayahnya bilang ini nggak sehat, walaupun itu tadi bilang Kak Meli dan Kak Fiona misalnya, ini makanan bagus, cuma bapaknya bilang, bapaknya nggak kenal nih makan makanan nih, ini nggak sehat nih bilang. Itu di satu rumah pasti makanannya nggak bagus. Jadi memang sebetulnya kita memang harus menumbuhkan minat bapak untuk ikut juga
mengasuh, mendidik dan ya itu memenuhi kebutuhan gizi. Jadi kalau di biasanya kami programnya memang ada untuk misalnya kita buat kelas ayah nih. Kelas ayah. Kelas ayah melibatkan misalnya bapak-bapak, terus kalau bisa memang dari remaja sih. Mungkin bagaimana si bapak juga nganterin nih, dia biar tahu anaknya bulan ini misalnya tingginya naik apa enggak, beratnya naik atau enggak misalnya. Betul. Ketika ini kelihatan kan bapaknya jadi ikut senang kan. Iya. Terus misalnya di kampung kalau misalnya kita lihat di Corong Menasah tuh pergi ke Posyandu ya. Bapak-bapaknya bagusnya dipanggil juga. Bapak-bapak dan ibu-ibu, jadi biar bapak-bapaknya juga merasa terpanggil kan. Bener-bener sih. Dari situ aja ini sebetulnya udah melihat bahwa urusan anak, urusan bayi, urusan makanan, segala macam urusan si ibunya. Makanya dipanggil cuma ibu-ibu, ini hari ini kita posyandu. Padahal jangan-jangan bapaknya ada di rumah dan Iya, bener. bapaknya mau datang karena memang bapaknya mikir Ibu-ibu ini semua. ibu-ibu semua gitu. Tapi Benar. kalau misalnya yang datang juga rame bapak-bapak, saya rasa bapak-bapaknya semangat juga gitu. Bapak-bapak tuh kalau Iya. ketemuan itu ngobrolin juga kok. Iya, Harusnya, jadi ya. mereka kalau ketemuan biasanya mau ngobrolin soal anaknya kayak gimana. Jadi ini juga misalnya anaknya misalnya sehat, tinggi, itu juga bukannya pride-nya yang ibu-ibu Iya. juga. Iya. Ketika bapak-bapak cerita juga ini jadi pride-nya bapak bahwa bener. anaknya nih, anak saya tuh udah ngelebihin saya loh tingginya kan. Itu udah pride, bangga dia Oke. bahwa dia bisa ngurus anaknya, Betul. dia bisa didik, ngasih gizi yang cukup kan. Dan yang bagusnya lagi banyak yang nggak mesti lewat yang makanan junk food misalnya, makan makanan yang biasanya kan sekarang kalau nggak nge-grab nggak keren misalnya kan misalnya kayak gitu kan. Malah kadang-kadang saya pernah lihat salah satu jadi si ibu protes ketika anaknya dibilang beratnya itu misalnya Melebihi. kayak gizi buruk Oh, misalnya gitu. beratnya itu kayak gitu, jadi dia protes. Jadi ini kan sebetulnya ketika di rumah aja dia gizinya nggak bagus, makannya aja pesen online misalnya, pesan online dan memang yang dimakan pun jajanan. Ketika kita bilang cuma balik lagi ya tadi kami bilang ini misalnya ada ada ego sih. Ada ego. Susu Betul. misalnya kalau nggak yang nggak yang gold, nggak yang platinum itu nggak keren misalnya. Harus mahal. Jadi kan kelihatan bahwa dia sanggup terus misalnya makan makanan kalau nggak yang misalnya berbau-bau, misalnya kayak sekarang lagi doyan drakor nggak berbau-bau kayak gitu, nggak keren misalnya. Sebetulnya kan ini juga harus dipahami di dalam keluarga juga bahwa itu apakah itu sehat, karena kalau kita lihat sekarang makanan itu kan isinya makanan olahan banget kan, yang memang makanan olahan yang cuma digoreng doang langsung dimakan kan. Misalnya tadi yang dengan saus-saus itu yang cuma kalau misalnya masak kayak tadi ikan kita di sini ikan fresh misalnya. Bapak perlu tahu. Jadi kalau misalnya bapak kadang-kadang istrinya belanja misalnya nggak diantar, padahal dia juga bisa tahu, dia bisa pilih ikan enak yang mana. Iya, benar. Karena kan ini kan makanan yang dimakan semua nih. Jadi karena misalnya kalau dikawanin mungkin istrinya lebih semangat cari ikannya lebih lama gitu kan, misalnya kan belanjanya. Jadi jadi si bapak harusnya memang punya pemikiran yang salah ya. Benar. Di masyarakat juga masih ada mitos-mitos yang kadang menjanggal juga, mengganjal. Dokter Fiona sering ketemu nggak di lapangan mitos-mitos yang salah nih yang harus kita luruskan? Tentang praktek pemberian makan atau apa? Tentang ASI Bisa misalnya. tentang ASI ya. Tentang ASI payudara kanan makanan. Ah, Payudara ini kiri itu masih sebenarnya 2025 masih benar. Itu nggak benar ya? enggak. udah kayak gudang ya. Jadi makanya sehingga ini ngasih makan dulu 5 menit misalnya, langsung abis itu ngasih pindah ke payudara sebelah. Padahal itu salah benar. Salah betul gitu. Jadi kita punya dua macam ASI, ASI depan sama ASI belakang. ASI depan itu kaya laktosa, encer dia bentuknya. Muncul pada saat kita awal-awal pemberian ASI, misalnya 5 menit pertama gitu ya, 3 menit pertama. Penting untuk otak. ASI belakang muncul di belakangan tuh. Misalnya 10 menit kedua baru muncul dia tuh. Kental.
full of lemak. Penting untuk berat badan dan juga tinggi badan otomatis gitu kan. Nah, tapi begitu pemberian ASI tidak sesuai dengan waktu durasi ya kan ada durasinya tuh, nggak boleh dia 5 menit pindah gitu. Habiskan dulu, kosongkan dulu satu payudara barang sekitar misalnya 15 menit gitu ya. Nah, baru pindah sehingga mendapatkan ASI depan dan ASI belakang. Apa jadinya kalau cuma 3 menit ASI kanan, keluar ASI depan, pindah lagi ke ASI payudara kiri, keluar lagi ASI depan. Sehingga bilang lagi nih tetangganya, ih ASI-nya kok encer kali ya. Padahal baru keluar ASI depan. Belum keluar ASI Kalau belakang. ibu-ibu bekerja misalnya di pompa, taruh di freezer, itu gimana bagusnya dokter? Jadi proses kan namanya ASI yang utama nih. Semua cara kita lakukan. Misalnya dengan pemberian ASI perah. Ya boleh-boleh saja, nggak ada masalah. Nah, cuma rata-rata nih ibunya, ini belum ngomong soal penyimpanan ya. Males ya. Rata-rata yang Males ada mompa. repot katanya repot. Makanya langsung yang tiba-tiba masuk neneknya langsung susu formula gitu kan. Nah, jadi itu dulu nih kasih tahu bahwa ASI perah pun punya kualitas gizi yang sama dengan ASI ini. ASI langsung. ASI direct. Cuma perbedaannya kita mau harus satu repot sedikit, yang kedua pas saat penyimpanan ASI perahnya. Kan ada penyimpanannya kalau di kulkas bawah misalnya 2 sampai 4 jam, bisa harus sampai 8 jam. Nanti kulkas atas bisa sampai 2 bulan misalnya. Freezer box bisa sampai 6 bulan, lebih lama lagi. Pada saat waktu mau diberikan ya harus kasih tahu lagi caranya untuk mencairkan. Artinya kalau mendengar ada ASI depan, ASI tengah, ASI belakang tadi. Nggak ada ASI tengah. Nggak ada. Depan belakang aja. Yang di luar keluar sama yang belakangan keluar gitu maksudnya. Nanti pakai bahasa Inggris nanti pemirsanya kan susah mengerti lagi gitu. Berarti itu sekali pompa harus keluar semua. Jadi lalu diaduk. Enggak mesti diaduk. Nggak mesti diaduk. Ini ASI dari payudara bukan susu buatan manusia. Maksudnya yang depan belakang tadi? Dia akan tercampur sendirinya. Makanya keluarnya sampai beda. Payudaranya kosong. Terasa kosong udah. Dan itu akan terisi kembali dengan hormon prolaktin. Baik. Jadi kalau masyarakat mau tahu lebih banyak ini, saya dengar sekarang ada buka layanan konseling ya, nggak cuma ASI tapi juga boleh. Gimana Jadi tuh, Kementerian Kesehatan itu kan punya layanan yang namanya telekonseling menyusui. Jadi bukan seluruh sih, belum seluruhnya, tapi beberapa orang konselor menyusui di seluruh Indonesia itu bergabung di layanan telekonseling PMBA Kemenkes. Jadi bisa diakses, nanti teman-teman bisa search aja di Google telekonseling PMBA Kemenkes. Nanti di situ ada beberapa orang konselor yang standby sesuai jam prakteknya. Nanti bisa ngobrol apa aja, mau tentang ASI, menyusui, tentang stunting ini boleh juga. Boleh secara online di mana aja, kapan aja. Kalau kita di Aceh? Boleh Bisa juga di situ. Maksudnya yang online di situ fisiknya di Aceh juga konselornya? Ada dari Aceh, Sumatera Utara, belum semua daerah sih. Sekarang ini ada Aceh, Pusat, kemudian Bogor, NTT gitu. Tapi itu tidak memutus jarak. Jadi kalau misalnya kita dari Aceh, pas kita mau butuh ngobrol dengan konselor, kita buka webnya telekonseling PMBA Kemenkes itu, yang online dari NTT kita bisa ngobrol di situ. Bisa kalau juga. di sini siapa aja nih konselornya? Kita berdua konselor. Kita berdua menyusui. konselor menyusui, iya. Terutama kalau tadi kita bahas masalah ibu bekerja, itu tantangan paling utama kayaknya ya kalau ibu-ibu, karena mempertahankan gimana yang udah cuti 3 bulan, tiba-tiba harus ninggalin bayi, kita kembali bekerja berpisah sama bayi. Itu kan tantangan ya, luar biasa. Dan biasanya kita selalu punya kelas-kelas khusus nih, manajemen ASI perah. Yang pertama sebenarnya Bang Yudi, kalau bisa itu bayi dibawa orang tuanya ke tempat kerja itu dulu. Itu dibawa. dulu. Jadi tidak terpisah antara ibu dan bayi. Tetapi sekarang mungkin belum semua ya. Ada beberapa kantor yang sudah menyediakan daycare di kantornya, ada yang belum. Kalau yang belum kan ya mau nggak mau harus ditinggalkan di rumah bayinya dengan pengasuh, ibunya bekerja. Baru nanti kita pikirkan mengenai ASI perahnya bagaimana. Begitu sih. Oke.
Kalau mau ngobrol lebih lanjut sama Meli boleh, sama Dr. Nomornya tadi nggak ada ya? Dia langsung klik Langsung, webnya. kita buka sistemnya deh. klik. Oke. Gitu ya. Nanti Langsung kita klik taruh ini ya. di ininya ya, di layarnya. www apa tuh? Telekonseling-PMBA. Ini telekonseling PMBA Bisa. Kemenkes.com. Ini konsultasi ibu menyusui ya. Oke, Kalau misalnya Mas Yudi udah kenal Meli, ada di situ. cari aja nama aslinya Hanum. Bentar ya. Hanum. Meli kok namanya Iya, Hanum? namanya Hanum. Ntar gimana sih ini? Beda ya. Hanum. Macam yang lagi viral-viral itu. Namanya lain. Nah, ini kan Hanum Vina Meliza di sini. Ini kan hari Rabu ya, jadwalnya jam 9 malam sampai jam 10 malam. Oke. Nanti kalau misalnya Meli online, di sini tuh ada online ya. Mhm. Ini nanti bisa klik mulai konseling di sini. Oh, jadi kita Gitu. bisa pilih Bisa, konselornya. bisa siapa yang online. Nah, ini Berarti kalau belum pernah ya. belum pernah kan? Nah ini nih, ini contoh ya, ini Oktarina dari Cianjur Jawa Barat, beliau online di hari Sabtu jam 10 sampai jam 12. Kita bisa mulai konseling, nanti bisa klik di sini. Oke. Gitu. Kalau cari Meli di situ Hanum. Ah. Kalau cari Dokter Ya, Fiona kebetulan saya tidak di Telekonseling. telekonseling. Ah. Saya di praktek saya sama di PKBI. di PKBI PKBI ya. ya. Oke. Kalau Ah. dari Aceh Peduli Asi ada Oktalia, Ada Oktalia, ada Dokter Mutia Winanda. Oke. Kalau di Aimi, kalau Kak Fiona ada praktek sendiri, kita juga ada sih Oke. sebenarnya di klinik juga. Iya. Tinggal pilih mana yang dekat, Mana bisa yang dijangkau, nyaman, ya? mana yang Iya. nyaman. Semua konselor insya Allah available. Oke. Kita udah mau di penghujung. Sebelum kita ke pesan kunci, biar kerekap lagi nih sama pemirsa Sago, susunan menunya seperti apa nih dokter? Tadi sudah disampaikan. Kalau kita ulas lagi dari 0 sampai 6 bulan. Dari 0 sampai 6 bulan ASI. ASI Ya, eksklusif. selanjutnya sampai 2 tahun. Nah, dari 6 bulan sampai 2 tahun itu MPASI. Syaratnya itu ada 4. Yang pertama, tepat waktu. Yang kedua, adekuat jumlahnya secara komposisi juga. Yang ketiga, hygiene dan sanitasinya jangan lupa. Dan yang keempat, harus responsif. Harus dalam pemberian sinyal lapar dan kenyang. Oke. Kayak kita nggak bisa kita paksakan anak menghabiskan apa yang kita mau. Jadi jadwal kita yang tentukan, porsi anak yang tentukan. Pada saat 30 menit tidak habis, angkat makanannya. Kalau mungkin masih posisinya secara budaya kearifan lokal masih disuap, jangan lagi suap-suap itu keliling kampung sampai 2 jam kering. Oh iya, mak-mak sekarang kan Naik sambil sepeda. gendong-gendong kan? Iya kan? Sampai kering nasinya kan. Nggak ada lagi. Jadi 30 menit walaupun disuap udah selesaikan, sehingga dalam waktu 1,5 jam ke depan tubuh itu akan memproses sinyal lapar dan kenyang. Kadang-kadang ada mak yang kasihan nggak makan, jadi disuap terus. Kayak Atau dipaksa malah, jadinya ya. malah nggak kasihan sama nasinya, nanti nangis Nanti katanya. nangis. Jadi sampai kapanpun sang anak tidak pernah belajar sinyal lapar dan kenyang. Jadi Oke. pakai anak panah melambat dulu sedikit untuk melesat lebih kencang. Oke, Gitu, satu lagi Bang. dokter, pesan kunci nih untuk mencegah stunting di 1000 hari pertama kehidupan. Apa yang kita makan di dalam 1000 hari, apa yang kita makan dan apa yang kita lakukan di 1000 hari pertama kehidupan menentukan kualitas generasi penerus yang akan datang. Luar biasa. Meli. Meli cuman berpesan sama ibu dan calon ibu, persiapkanlah dirimu untuk generasi yang akan datang. Karena pemegang kunci kehidupan yang lebih baik itu adalah di dirimu, wahai perempuan. Gitu. Jadi bukan cuma ibu ya, Iya. perempuan juga. Jika kamu butuh ngobrol, jika kamu butuh tambahan ilmu, silakan hubungi orang-orang yang ahli di sekitarmu. Gitu. Oke. Dan kalau butuh konseling menyusui, silahkan telekonseling menyusui PMBA Kemenkes available. Oke, kalau laki-laki nih. Nah, wahai laki-laki. Ayah sebetulnya untuk ayah-ayah lebih tingkatkan misalnya berpartisipasi di kehidupan anak, karena bukan hanya ketika ayah ikut mendidik, dia bukan hanya dia jadi lebih sehat dan pintar, itu juga meningkatkan kepercayaannya dirinya di masa depan. Jadi ketika ini terus didampingi sama ayahnya, bareng ibunya, dia tahu dia nggak kesendirian menghadapi dunia. Oke, terima kasih semuanya teman-teman narasumber kita pada hari ini. Rakan Sago, sekian untuk podcast kali ini. Sampai bertemu lagi di podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jika video ini bermanfaat untuk Anda, silakan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya.